1. Megatropus paleojapanicus, yang artinya manusia besar tertua dari Jawa. Ini diambil dari kata mega yang artinya besar, atropus yang artinya manusia, paleo yang artinya tua, dan japanicus yang artinya Jawa. Dinamakan Japanicus bukan berarti mereka dulu ngomongnya pakai bahasa Jawa, tapi karena ditemukannya di Sangiran, Jawa Tengah oleh G.H.R. von Koenig-Wasslen pada tahun 1936 sampai 1941. Yang kedua, Pathecanthropus mojokertensis, yang ada yang namanya Megatropus yang artinya manusia kera dari Mojokerto. Ini diambil dari kata Pithecanthropus yang artinya kera dan Atropus yang artinya manusia. Karena ditemukannya di Mojokerto, Jawa Timur, jadi dinamainya Mojokertensis. Kalau yang tingginya nggak setinggi Megatropus, yang katanya bisa di atas 2 meter tingginya. Kalau mereka cuman kisaran 156 sampai 180 meter ya. Dan fosil manusia purba ini juga ditemukan oleh von Koenig-Wasslen pada tahun 1936. Kalau menurut para ahli, fosil Pithecanthropus mojokertensis ini diyakini yang paling tua usianya. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus yang artinya manusia berbadan tegak ini diambil dari kata erectus yang artinya tegak. Kalau yang ini ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 di Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah. Yang keempat, Pithecanthropus solensis. Pithecanthropus ada yang namanya Pithecanthropus solensis ya. Yang ini ditemukan oleh von Koenig-Wasslen juga nih bareng kawan-kawannya pada tahun 1931 di Desa Ngandung, Jawa Tengah. Buat ya, kata solensis artinya Solo. Jadi kalau diartikan Pithecanthropus solensis adalah manusia berbadan tegak dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Homo wajakensis. Kali ini kita masuk ke kategori ketiga. Ini guys, kategori Homo yang artinya manusia. Jadi sebetulnya bukan manusia karena kera lagi. Yang pertama adalah Homo wajakensis, yang artinya manusia dari wajak. Ini karena fosilnya ditemukan di desa Wajak, Jawa Timur oleh Van Richthofen pada tahun 1889. Fun fact, fosil Homo wajakensis ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di daerah Asia loh guys. 6. Homo floresiensis. Lalu yang kedua adalah Homo floresiensis yang artinya manusia Flores. Ini karena fosilnya ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Waterburn pada tahun 2002. Guys, jadi masih agak anget lah ya dibandingkan yang XXX. Penemuan sempat jadi obrolan juga oleh para ahli. Karena dibilang bisa jadi Homo flores, inilah merupakan nenek moyang orang Indonesia. Tapi uniknya, beberapa ahli menyebut fosil ini sebagai manusia hominin karena tingginya cuma sekitar 1 meter aja. Hehehe. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal angkumikum kumasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Homo soloensis. Yang ketiga ada yang namanya Homo soloensis yang artinya manusia dari Solo. Lagi-lagi fosil ini ditemukan oleh von Koenigswald yang bersama kawannya pada tahun 1931 di Sangiran, Jawa Tengah. Walaupun namanya sama-sama soloensis seperti fosil Pithecanthropus sebelumnya, jangan sampai tertukar ya, karena keduanya ditemukan di tempat yang berbeda dan memiliki ciri yang berbeda juga. Kedelapan, Homo sapiens. Dan yang terakhir adalah Homo sapiens yang artinya manusia cerdas atau bijaksana. Dari kata sapiens yang artinya bijaksana, fosil Homo sapiens ini ditemukan oleh von Koenigswald juga dan kawan-kawannya pada tahun 1931 sampai 1934. Homo sapiens ini sebenarnya kategorinya umum. Jadi Homo soloensis, wajakensis, dan floresiensis termasuk sebagai Homo sapiens juga, hanya saja masing-masing memiliki ciri khas yang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saukisan Kamil dari 105, nomor absen 35. Aku menjelaskan tentang manusia purba yang ada di dunia. Ada 4 jenis manusia purba di dunia yang berperan penting dalam mata rantai evolusi yang tersebar di Afrika, Asia, dan Eropa. Yang pertama ada Australopithecus. Australopithecus berarti kera dari selatan, yakni dari Afrika. Makhluk purba ini diperkirakan menjadi awal dari evolusi manusia, di mana bentuk fisiknya masih amat primitif menyerupai kera. Jenis manusia purba ini diperkirakan memulai awal kehidupan pada 4 juta hingga 2 juta tahun lalu, dan mayoritas fosilnya ditemukan di Afrika. Sehingga muncullah teori semua ras manusia berasal dari Afrika. Yang kedua ada Homo habilis. Homo habilis berarti manusia terampil karena dianggap sebagai pembuat alat batu yang pertama. Manusia purba ini dianggap sebagai awal dari spesies Homo dan mereka hidup di sub-Sahara Afrika sekitar 2 juta tahun hingga 1,5-5 juta tahun yang lalu. Fosilnya ditemukan di Olduvai Gorge, Tanzania 1959 dan 1960. Ciri fisiknya sudah lebih maju, di mana tempurung otak lebih besar dengan wajah dan gigi yang lebih kecil. Namun panjang lengan dan bentuk mulut masih menyerupai kera dengan tinggi rata-rata 100 sampai 135 cm dan berat rata-rata 32 kg. Yang ketiga ada Homo heidelbergensis. Fosil manusia purba ini ditemukan tahun 1907 di Mauer dekat Heidelberg, Jerman. Diperkirakan spesies ini tersebar di Afrika dan Eropa sekitar 600.000 hingga 300.000 tahun lalu. Spesies ini merupakan manusia purba pertama yang hidup di kawasan beriklim dingin dan secara rutin berburu hewan besar untuk menunjang kehidupannya, serta belajar menetap dengan tinggal di gua atau tempat berlindung dari kayu. Fosil temuannya berupa rahang dan tengkorak, yang mana rahang ini tidak memiliki dagu dan sangat tebal dan lebar, tetapi giginya sangat kecil. Di samping itu, volume otak yang lebih besar mengindikasikan kemampuan inteligensinya lebih tinggi dibandingkan Homo erectus. Tubuhnya cenderung gempal dengan tinggi sekitar 157 sampai 172 cm dan berat 51 sampai 62 kg. Yang keempat ada Homo neanderthalensis, berarti manusia dari lembah Niger. Spesies ini hidup 400 hingga 40.000 tahun lalu. Keberadaan mereka punah akibat tersingkir atau berasimilisasi oleh Homo sapiens. Selama hidup, persebaran mereka sangat luas, antara lain Eurasia dari wilayah Atlantik Eropa ke arah timur hingga ke Asia Tengah. Lalu dari Belgia ke selatan sampai kawasan Mediterania dan Timur Tengah. Secara umum bentuk tubuhnya menyerupai Homo sapiens, tetapi ada sedikit perbedaan karena dari sisi kapasitas tengkorak tampak lebih besar dari Homo sapiens. Begitu juga dengan gigi depan dan sisi fisiknya dikondisikan oleh kebutuhan untuk bertahan hidup di tengah iklim dingin dan ekstrim pada zaman es.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.